ya. Nabi Muhammad tidak mengkhitankan putrinya, misalnya begitu. Lalu kemudian burhaninya ternyata data pengetahuan menunjukkan bahwa kepuasan seksual perempuan itu banyak bertumbuh atau bertumpu kepada salah satu alat reproduksinya yaitu klitoris itu. Sehingga Allah menciptakan klitoris itu hanya untuk kepuasan seksual. Karena itu ketika itu dipotong, maka secara pengetahuan itu akan menghambat hak-hak seksualitas perempuan. Karena dari sisi medis nggak ada manfaat apapun ketika kemudian itu disunat. Ya kan, ini pengetahuan. Lalu irfani ya, hati nurani kita. Ya, kalau ada ayah menyunatkan perempuan, anak perempuannya, emang tegakah si ayah ini ketika si anak perempuannya menikah lalu dia mengalami hambatan kepuasan seksual, gitu ya, ataupun juga persoalan-persoalan yang lainnya. Nah, ini kemudian dengan tiga pendekatan ini kita bisa menghasilkan penafsiran-penafsiran yang lebih komprehensif. Nah, teman-teman sekalian, ya, aspek perempuan yang sering diperdebatkan ya, itu adalah masalah pemikiran, otoritas keilmuan perempuan. Perempuan dianggap emosional, laki-laki dianggap rasional, itu berdampak pada pengakuan ulama perempuan dan kepemimpinan perempuan yang dipertanyakan gitu. Teman-teman coba ya, di daerah situ ada nggak penceramah tarweh perempuan yang antara sholat tarweh dan sholat isya itu gitu. Itu masih jarang sekali. Kenapa ya? Karena perempuan itu ya otoritasnya ya keulamaannya itu diragukan. Lalu yang sedang kita bincangkan hari ini adalah kebertubuhan ya. Sering dianggap sebagai objek seksual, sumber fitnah ya, kecantikan, kesucian, mitos keperawanan, lalu tugas reproduksi dianggap mudah ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan reproduksinya itu terabaikan. Misalnya sering kalau masalah kebertubuhan itu perempuan itu dianggap sebagai sumber fitnah, harta tahta wanita. Karena itu ketika terjadi perkosaan kemudian dia disalahkan karena dia dianggap menggoda, gitu ya. Nah, bagi saya sih sumber fitnah itu ya harta tahta asmara dan kuota ya. Karena laki-laki juga bisa menjadi sumber fitnah begitu. Lalu hal yang lain adalah tentang peran dan tanggung jawab, kemudian status gitu. Nah, kita akan fokus hari ini pada yang kebertubuhan ya perempuan. Nah, jadi teman-teman sekalian, tubuh itu teks. Membicarakan tubuh, kuasa dan perempuan itu ibarat membuka kotak Pandora. Begitu kita menyadari bahwa tubuh perempuan bukanlah sekedar entitas biologis, melainkan medan di mana politik, agama, ekonomi, dan budaya itu saling bertarung untuk memperebutkan tubuh perempuan, untuk mempengaruhi bagaimana tubuh perempuan itu. Sehingga kita tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Secara filosofis dan sosiologis, tubuh perempuan adalah teks yang terus-menerus ditulis oleh masyarakat, direkonstruksi oleh media, ya kan? Dipengaruhi oleh kapitalis, diarahkan oleh tafsir-tafsir agama, begitu. Nah, misalnya nih ya, perdebatan itu muncul tentang tubuh yang disiplin, the disciplined body, ya. Mengacu pada pemikirannya Michel Foucault misalnya ya, tubuh bukanlah ruang bebas. Masyarakat menerapkan disiplin agar tubuh perempuan itu sesuai dengan standar ideal yang ada. Contohnya, standar kecantikan. Bukan hanya soal estetika, tapi soal kontrol. Ketika perempuan merasa harus diet, harus berdandan, atau melakukan operasi plastik misalnya, itu adalah bentuk pengawasan internal ya. Kita mengawasi diri kita sendiri agar tidak dihukum secara sosial. Fenomena-fenomena skincare gitu ya, yang ada di TikTok atau bahkan pernah dulu anak remaja yang dia ingin membunuh ibunya karena minta uang untuk beli skincare nggak dikasih misalnya begitu. Jadi ada validasi-validasi sosial yang terkait dengan bagaimana tubuh itu should be seharusnya dengan standar-standar kecantikan yang kadang-kadang bias pada
kulit-kulit yang gelap ya. Standar kecantikan itu ya apa? Putih, glowing kan begitu. Sehingga teman-teman kita yang dari timur misalnya yang punya kulit-kulit gelap gitu ya, itu kemudian tidak masuk menjadi sebuah standar kecantikan. Lalu juga ini ya, penuaan itu sebagai kegagalan. Kuasa patriarki seringkali menghargai tubuh perempuan hanya saat muda dan subur. Ketika tubuh menua, ia dianggap kehilangan nilai tukar di pasar sosial. Karena itu banyak produk-produk yang ada ya, yang kapitalis ciptakan itu adalah dalam rangka untuk mengurangi ketuaan. Ya, ada skincare-skincare yang iklannya adalah 10 lebih muda daripada umur yang sebenarnya. Misalnya begitu. Oke. Nah, yang lain adalah politik reproduksi. Siapa sih pemilik rahim ini? Siapa yang berhak memutuskan apakah seorang perempuan akan hamil, melahirkan, atau menggugurkan kandungan? Ya, kalau kita lihat negara dan kuasa ya, seringkali kebijakan negara seperti larangan aborsi atau sebaliknya, ataupun juga adanya paksaan-paksaan alat kontrasepsi seperti sterilisasi. Menjadikan rahim perempuan sebagai instrumen untuk mencapai target demografi nasional, bukan untuk kesejahteraan perempuan itu sendiri. Karena itu kedaulatan tubuh sering dipertanyakan. Isu ini menjadi perdebatan sengit ya antara hak individu, otonomi melawan kepentingan komunitas, agama, ataupun negara. Jadi seolah-olah perempuan itu nggak punya kedaulatan terhadap tubuhnya sendiri. Fenomena lain adalah tentang kekerasan ya, itu sebagai instrumen kuasa. Kekerasan bukan sekedar tindakan kriminal, tetapi alat untuk menanamkan ketakutan agar perempuan tetap berada di tempatnya. Misalnya ada diskusi masalah ruang publik dan ruang privat. Ya, karena ancaman kekerasan seksual di jalanan membuat perempuan membatasi mobilitas mereka. Misalnya tidak keluar malam. Ini adalah bentuk kuasa yang bekerja melalui rasa takut. Lalu ada domestic control. Di ranah domestik, kuasa seringkali dimanifestasikan melalui kendali atas ekonomi, mobilitas fisik, hingga kekerasan fisik dan emosional. Artinya, ya, kekerasan relasi kuasa itu sangat erat sekali dengan kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual. Oke. Nah, hal yang penting juga adalah tentang interseksionalitas ya. Ya, kalau kita bicara interseksionalitas itu bentuk daripada kuasa itu berlapis, bukan hanya single ya. Kita tidak bisa bicara tentang perempuan sebagai satu blok monolitik. Pengalaman tubuh perempuan kelas menengah di kota besar sangat berbeda dengan perempuan buruh tani atau perempuan penyandang disabilitas. Karena itu kalau kita bicara interseksionalitas, ada yang disebut dengan privilege atau hak istimewa. Misalnya, seseorang dengan akses ekonomi lebih baik mungkin memiliki kuasa lebih besar untuk mendandanin atau melindungi tubuhnya dibandingkan perempuan yang terpinggirkan. Karena itu kemarin ketika kita melakukan BINWIN, bimbingan perkawinan, mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan keluarga. Nah, skincare itu bagian daripada kebutuhan primer bagi menengah ke atas. Sementara kalau menengah ke bawah boro-boro kita mau beli skincare. Skincare-nya cukup dengan wudhu aja ya. Untuk makan aja susah misalnya begitu. Nah, karena itu juga ras dan etnis ya, tubuh perempuan dari kelompok minoritas seringkali mendapatkan beban berlebih. Stereotip rasial sekaligus stereotip gender. Hal yang lain, teman-teman, ini aku mencoba untuk melihat ya, interseksionalitas, multi-identitas dari sistem ya yang kemudian itu bisa menimbulkan relasi kuasa. Misalnya sistem kelas ya, dari seksisme laki-laki heteroseksual dia punya hak lebih istimewa daripada kelompok ada perempuan dan gender lain ataupun juga yang non heteroseksual. Dari sisi kelas ekonomi ya kaya punya hak istimewa daripada yang miskin. Dari ableism non disabilitas
Ya, dia punya hak istimewa daripada disabilitas. Suku Jawa kulit putih ya dibandingkan dengan suku Papua ataupun yang lainnya. Tua, muda, Islam, non-Islam untuk konteks di Indonesia ya. Perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Ataupun relasi kuasa lainnya misalnya di apa atasan di tempat kerja dengan bawahan, pemuka adat, pemuka agama, pengajar, dosen, militer ya. Nah, ini punya kelompok-kelompok yang apa cenderung mempunyai kuasa yang lebih rendah daripada mereka gitu. Nah, ini teman-teman sekalian coba kita pikirkan, semakin kita ada di dalam lingkaran itu, semakin kita punya power. Coba teman-teman mungkin mempunyai berapa power ya. Ini memang konteksnya adalah di barat ya, yaitu tentang apa? eh Christian itu bagian daripada yang mayoritas. Mungkin kalau teman-teman di timur bisa juga ya ini bisa digunakan. Oke, coba nih teman-teman coba hitung ada berapa privilege-nya tuh. Apakah masuk kulit putih ya? Apakah tidak punya kesehatan mental? Apa punya kesehatan mental yang baik? Lalu dari sisi fisik tidak disabilitas, kaya, dewasa, lulusan S1, punya rumah sendiri, sopir, lalu apa ini? Ya, bagian daripada partai politik tertentu, misalnya pernikahannya monogami, warga negara yang utuh, dapat gaji, bahasa Inggris apa native English speaker, lalu juga ada terkait dengan seksualitas, monogami dan heteroseksualitas. Kemudian gendernya adalah apa ini? Ya, gender laki-laki gitu. Kemudian dari sisi tubuhnya slim, maskular, dari sisi kulitnya adalah white misalnya. Oke. Teman-teman kira-kira ada berapa tuh? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dari 18 item, itu kira-kira teman-teman itu punya berapa? Nah, semakin banyak, berarti ya semakin punya power, gitu ya. Kalau saya dalam hal ini, ya relatively ya, relatif punya power, gitu. Walaupun ya kulit saya tidak white ya, tidak glowing-glowing amat gitu ya. Ya misalnya begitu. Kalau konteks Indonesia ya Islam gitu. Ya, ya. Kalau mungkin saya termasuk yang tidak beruntung dari sisi slimnya. Karena saya tidak kurus-kurus amat gitu misalnya. Sehingga tidak masuk kategori perempuan ideal. Ya kan? Misalnya begitu. Oke. Nah, baik. Teman-teman sekalian, tubuh itu sebagai ruang perlawanan atau agensi. Penting untuk diingat bahwa tubuh perempuan itu bukan hanya sebagai objek yang pasif. Kita harus merebut kembali. Banyak gerakan feminis menggunakan tubuh mereka untuk melakukan protes, seperti body positivity movement atau aktivisme melalui seni. Ini adalah upaya untuk mengambil alih narasi tentang apa yang indah, apa yang sopan, dan siapa yang berhak tampil. Mungkin teman-teman belum pernah melihat vagina monolog, ya. Itu adalah seni pertunjukan feminisme yang ditujukan untuk reclaiming, merebut kembali tafsir-tafsir terhadap tubuh perempuan. Banyak di masyarakat kita sangat tabu untuk menyebut vagina misalnya. Di beberapa wilayah bahasa bahasa daerah itu kadang-kadang pilihan katanya ya, pilihan kata untuk menyebut vagina itu aneh-aneh. Yang kadang orang menyebut itu adalah sesuatu yang tabu untuk disampaikan, gitu. Nah, nah ini ya reclaiming atau merebut kembali ini juga ada di kalangan feminis ya, itu untuk apa disuarakan gitu. Oke. Nah, refleksinya seringkali di dalam diskusi ini kita terjebak dalam
melihat perempuan hanya sebagai korban sistem. Padahal jika kita melihat lebih teliti, perempuan selalu melakukan negosiasi setiap hari. Sebuah bentuk perlawanan kecil namun nyata terhadap struktur kuasa yang mencoba mengepung mereka. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk feminisnya ya, feminis muslim bagaimana menafsirkan tubuh perempuan di dalam persimpangan. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, yang coba akan kita bahas, yang akan kita dalami bersama gitu. Jadi tafsir feminis muslim misalnya sunat perempuan itu ditolak. Kenapa? Karena menghambat hak-hak seksualitas. Ya ini kajiannya sampai pada kesimpulan ini kita sudah menemukan ya Bayani, Burhani, dan Irfaninya. Lalu standar kecantikan ya, standar kecantikan itu feminis muslim bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan karena cantiknya tapi ketakwaannya dan kemaslahatannya dan keberdayaan. Karena itu juga menolak budaya-budaya kerampingan. Yang penting sehat, tidak harus ramping. Ya, the culture of slenderness itu juga ditolak oleh para feminis Muslim karena di dalam landasan Bayani itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang bertakwa, bukan karena yang cantik, ya, ataupun juga bukan karena yang kurus gitu. Lalu juga menolak mitos keperawanan karena tidak identik dengan moralitas. Sekali lagi dalam persoalan keperawanan ya di masyarakat kita itu masih sangat menghubungkan dengan moralitas. Padahal robeknya selaput darah itu tidak selalu karena masalah moralitas. Tapi bisa jadi karena jatuh, karena olahraga ya, ataupun juga ya tidak ada darah di malam pertama, ya mungkin karena ya elastis gitu. Selaput darahnya bukan yang tebel gitu ya. Atau bisa jadi dia tebel ya, sehingga tidak ada darah di malam pertama, sehingga mungkin akan ada darah di malam-malam berikutnya. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui tubuh perempuan malam pertama itu tidak selalu sesuatu yang sangat indah-indah. Ya, bisa jadi itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau rasa sakit. Sehingga penting untuk memahami juga. Ya, nanti silahkan ya untuk teman-teman apa follow YouTube saya ya. Karena banyak termasuk edukasi malam pertama itu ada di situ ya. Oke. Nah, tafsir feminis muslim terkait dengan menstruasi atau kesucian ini tidak dipandang rendah, tapi dipandang empati ya. Sehingga kita tidak melihat bahwa seseorang yang sudah menstruasi ya itu atau sedang menstruasi itu dianggap sebagai sebuah seseorang yang nggak suci banget gitu. Sehingga harus apa diasingkan ya ataupun juga dipandang rendah gitu ya. Tapi ketika seseorang sedang menstruasi ya itu dipandang sebagai empati karena ada rasa tidak nyaman di sana. Lalu juga kehamilan, menyusui ini adalah hal yang berat, melelahkan sehingga harus ditemani lebih banyak. Karena itu tafsir ibumu baru ayahmu itu artinya karena ibu punya tugas reproduksi yang berat, maka dia lebih baik ditemani lebih banyak daripada ayah. Kalau seorang ibu minta tolong anak laki-lakinya, tolong belikan pembalut, maka penting untuk diiyakan karena memang itu membutuhkan bantuan gitu ya. Lalu untuk alat kontrasepsi, pilihan dan dimusyawarahkan dengan pasangan. Kalau masalah aurat dan jilbab itu adalah simbol kebebasan, bukan simbol penindasan, misalnya begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagi feminis Muslim, ya, kita ingin merubah dari vertikal hubungan Allah suami istri, ya, yang Tuhan suami istri, itu kita ubah menjadi yang sebelah kiri ini tentang Allah suami istri. Jadi apa itu
suami istri itu setara di hadapan Allah. Karena itu di dalam melihat tubuh perempuan ya penting untuk secara egaliter, bukan kemudian secara hierarki. Nah, saya pikir itu teman-teman untuk memantai diskusi kita. Jadi teman-teman silakan ini yang saya setiap 2 hari sekali ada konten itu Alimatul Kiptiah Channel. Ini banyak sekali dan mungkin juga bisa saya share juga terkait dengan apa kumpulannya ya. Kebetulan KUPI itu melihat terkait dengan mengumpulkan ya konten-konten saya yang kemudian dipakai untuk gerakan Ramadan kali ini gitu. Sebentar. Nih misalnya, oke, saya perlihatkan ya, saya tutup dulu. Nanti saya share di link Zoom untuk kemudian bisa digunakan ya. Oke. Nah, itu sudah ada di situ, mungkin bisa kita lihat bersama-sama terkait dengan Kupipedia ya, yang ada di Kupipedia itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang di sana juga eh, terlihat terkait dengan ulama-ulama yang lain ya, bukan hanya saya saja gitu. Bentar. Oke, saya coba perlihatkan. Nah, ini teman-teman sekalian ya, eh, sama Kupipedia konten-konten saya sudah dijadiin satu. Ada bimbingan perkawinan, ada perihal rumah tangga banyak banget di sini. Ada kesetaraan gender progresif ya. Tadi ada mitos-mitos sunat perempuan ada di sini. Pakai hijab itu wajib atau tidak dan macam-macamnya. Ya, ini bisa menjadi bahan tesis ataupun disertasi sendiri ya untuk di apa itu dianalisis gitu. Itu sudah saya share di chat ya untuk kemudian menjadi pengayaan di dalam mendiskusikan tidak hanya masalah tubuh dan kuasa, tapi juga masalah-masalah yang lain. Ya, paling tidak ada sekitar banyak banget sekitar 60 lebih ya em, apa konten-konten yang ada gitu. Misalnya ini nih, ada cari pasangan, lalu ada ta'aruf pakai rukun Islam, ya dan macam-macamnya gitu. Saya pikir itu dulu Mbak Yuninda, silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas materinya. Jadi teman-teman bisa kita lihat bersama bahwa tubuh perempuan, objektifikasi perempuan itu masih terlihat jelas bagaimana standar sosial yang menetapkan seperti apa seharusnya, seperti apa idealnya perempuan harusnya. Padahal kalau misal kita melihat dengan lebih setara, lebih egaliter, tubuh itu adalah hak, tubuh adalah kebebasan yang harus dimiliki, yang memang dimiliki oleh setiap perempuan yang merdeka. Dan juga dijelaskan tentang bagaimana konsep tauhid terkait dengan hubungan atau relasi vertikal antara Tuhan dan juga hubungan relasi suami istri. Teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan boleh raise hand ataupun bisa menulis catatan atau pertanyaan di kolom komentar. Ini ada sekitar 20-an peserta. Boleh jika ingin ada tanggapan atau komentar lebih lanjut. Oke, sudah ada dari Kakak Kamila Anas. Boleh langsung aja di unmute dan disampaikan tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ibu, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sebelumnya, saya sendiri
merupakan mahasiswa dari salah satu wilayah di Aceh. Aceh itu kan terkenal dengan agama Islamnya yang sangat kuat ya, Bu. Saya sendiri sudah mengalami mungkin salah satu hal yang saya alami itu adalah seringkali kalau perempuan di Aceh itu tidak diperkenankan untuk keluar malam di atas jam 10. Kalau misalnya keluar itu capnya kurang baik lah, Bu, gitu. Jadi saya kan jadi bertanya gitu, apakah memang agama Islam itu melarang perempuan untuk keluar malam? Jika memang betul untuk memberikan keamanan bagi perempuan agar tidak mungkin menjadi korban dari kriminalitas itu sendiri, tetapi mengapa justru perempuan yang justru dinotbenkan sebagai korban, justru dikurung dan orang-orang di luar sana dibiarkan berkeliaran padahal mereka pelaku, Bu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik ya terkait dengan situasi di Aceh gitu ya, perempuan keluar malam dilarang. Kenapa yang dilarang itu bukan yang potensi pelaku-pelaku gitu ya, yang korban malah justru dilarang kan begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah Islam melarang seperti itu ya tergantung Islam yang dipahami oleh siapa, ya kan? Islam yang dipahami oleh eh, apa? Kebanyakan pimpinan di Aceh misalnya atau tafsir-tafsir di Aceh begitu. Tapi mungkin Islam kalau yang saya pahami atau yang dipahami oleh feminis Muslim ya tidak begitu ya karena kan perempuan punya hak ya untuk mengekspresikan atau juga untuk bagaimana memperlakukan tubuhnya sehingga bisa jadi nih karena kalau Ramadan-Ramadan kayak gini misalnya ya kita ngisi pengajian di daerah-daerah kan jadi nggak berani ya karena nanti khawatir ditangkap sebagai apa atau dibuat dijadiin stigma ya. Jadi perempuan itu seolah nggak bener gitu ya padahal dia keluar malam karena pulang dari tarweh yang pulang dari jam 9 kan baru selesai tarwehnya ngisi pengajian di tarweh itu misalnya gitu kan. Nah, saya pikir memang penting untuk kita kritisi ya. Jangan sampai malah justru sudah jadi korban ya dia yang dilarang-larang gitu. Menurut saya justru pelakunya itu yang kemudian yang potensi-potensi pelaku itu yang diatur gitu ya. Gitu. Nah, karena itu memang ya untuk konteks di Indonesia saat ini mungkin kebanyakan kadang-kadang ya memang atau belum aman gitu ya sehingga itu menjadi sebuah apa perlindungan gitu ya tapi melindunginya apakah dengan melarang apakah tidak penting lebih baik gitu ya melindungi perempuan dari hal-hal yang terjadi di luar sana itu adalah dengan bagaimana kita mendidik ya masyarakat ini ya utamanya orang-orang yang punya potensi menjadi pelaku supaya kemudian tidak menjadi pelaku gitu. Jadi saya sendiri di Aceh itu pernah dilarang tidak boleh masuk masjid, Masjid Aceh itu. Gara-gara saya pakai celana panjang. Padahal baju saya itu juga sudah sebawah dengkul gitu. Nah, saat itu coba bayangkan kalau saya sepil ya, ini Profesor Kajian Gender dari UIN Jogja, Komisioner Komnas Perempuan, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilarang masuk masjid di Aceh. Nah, ini kan jadi sesuatu yang apa ya gitu loh maksudnya. Ya mungkin ya monggo aja sih kita perlu menghormati juga ya aturan-aturan yang ada di sana. Tapi kalau coba kita reflektif secara kritis gitu ya, yang menyerupai laki-laki itu seperti apa gitu tafsir itu gitu. Nah, saya pikir ya penting untuk kita refleksikan ya fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita yang terkadang itu menjadikan perempuan jadi kurang ya, kurang maksimal di dalam pengembangan potensinya begitu. Saya pikir itu Mbak Kamila, makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Kak Kamila. Selanjutnya ada lagi? Boleh silakan raise hand atau ditulis catatannya di notes. Oke, ada dari Kasinta. Silakan Kasinta. Baik, terima kasih, Rian. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan Mbak Sinta. Halo, ada sinyal Jaringannya nggak? seperti Iya. Atas informasi yang sudah diberikan, Evin.
di sini saya mau bertanya, kan feminisme Islam itu berakar pada ajaran Islam yang humanis dan egaliter, yang memandang laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Tapi untuk saat ini, dari dulu sampai sekarang itu kan, tadi Ibu juga sudah ada membahas bahwa perempuan itu eh, ad- harus mempunyai kontrol atas tubuhnya sendiri. Sedangkan untuk memiliki keturunan itu kan ada dipegang kontrol oleh suami seperti itu. Nah, belakangan ini banyak yang menyuarakan child free karena kita berusaha untuk mengontrol diri sendiri. Nah, untuk dalam ajaran Islam sendiri kan kita wajib mengikuti arahan suami. Ketika suami ingin memiliki anak, tapi istri belum siap, uh, maka suami uh, mau menikah lagi. Nah, itu bagaimana ya, Bu, untuk menyikapinya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sinta ya. Ya, ini yang tadi makanya ada di persimpangan tadi ya, apa poin saya antara negosiasi dan otonomi, ya kan? Nah, kalau sudah bersuami istri ini gimana nih? Apakah daulat tubuh yang mengatakan tubuhku adalah apa? Otonomi tubuhku adalah pada diriku sendiri gitu ya. Kalau sudah menikah gimana ini gitu kan? Sementara juga ada hak-hak dari pasangan, ya. Dalam arti ya suami istri itu saling memiliki, ya. Tidak hanya kemudian suami milik suami sendiri, istri milik istri sendiri. Nah, karena itu misalnya ya terkait dengan persoalan kesiapan hamil. Istri merasa belum siap untuk hamil, maka kemudian penting untuk dihargai. Namun juga ya penting juga diperhatikan ya. Ini tadi yang kuasa agama dan negara tadi ya, karena eh, mayoritas daripada penafsiran terkait dengan berkeluarga ini gitu ya, itu ya memang berkeluarga itu adalah pilihan ya, tetapi kan sangat didorong ya. Berkeluarga itu pilihan, tapi dalam konteks agama ataupun mungkin organisasi itu sangat dianjurkan. Bahkan iming-imingnya itu adalah siapa yang berkeluarga itu berarti menjalankan separuh daripada agamaku. Hal ini karena ya berkeluarga itu nggak gampang. Makanya sekarang angka pernikahan tuh menurun drastis ya. Dari 2,1 menjadi 1,4. 2,1 di 2018, lalu 2025 itu 1,4. Padahal populasi Indonesia yang siap menikah 20 sampai 34 tahun itu meningkat gitu. Jadi banyak itu terkait marriage is scary ya. Menikah itu menakutkan kan begitu. Tadi pagi saya menerima konsultasi dari seorang klien yang dia laki-laki, dia takut untuk menikah. Ya, kemarin pas saya ngisi di UNS juga gitu. Pertanyaannya hampir sama tuh. Perempuan juga takut menikah karena ada KDRT. Laki-laki takut menikah karena khawatir tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Ya kan? Nah, lalu gimana? Jadi menurut saya, ya, kontrol tubuh istri itu ada pada istri, tapi juga penting untuk dinegosiasikan dengan suami. Demikian juga suami. Ya, kontrol tubuh suami ada pada suami, tapi penting untuk dinegosiasikan dengan istri. Tidak ada paksaan, tapi negosiasi. Gitu. Nah, Islam mengatakan bahwa istri itu wajib patuh pada suami. Islam yang dipahami oleh siapa dan bagaimana bentuk kepatuhan itu. Kalau saya sih konsepnya ya saling mematuhi. Istri patuh pada suami, suami juga patuh pada istri. Saling menghargai, saling ridho, saling memberikan izin. Karena itu tadi ya, segitiga tadi gitu. Tuhan, suami, istri gitu. Loh Bu, tapi kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu juga seandainya makhluk itu boleh sujud pada orang lain, maka saya perintahkan istri sujud pada suami. Bagaimana itu? Atau yang sering disampaikan ulama-ulama yang konservatif itu sering mengatakan begini,
Perempuan itu nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting patuh pada suami, dia bisa memilih pintu surga dari mana, dari arah manapun gitu. Ya kan? Nah, itu kan cara berpikir yang masih Tuhan suami istri. Ayat hadis yang masih menunjukkan Tuhan suami istri secara vertikal itu lebih sedikit daripada ayat hadis yang sifatnya universal. Yang sifatnya universal itu maksudnya apa, yang perspektif kesalingan ya. Hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Ya kan? Laki-laki dan perempuan itu adalah bersaudara. Lalu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama menjadi khalifatu fil ard. Kemudian fama ya'mal misqala dzarratin khairan wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran. Sebesar biji sawi pun laki-laki dan perempuan, apapun yang sudah dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Dan banyak lagi. Dan banyak lagi gitu ya. Karena itu ya, menurut saya penting untuk memahami misalnya nih, hadis yang seandainya boleh sujud, saya perintahkan istri sujud pada suami, ada di UIN itu Profesor Nurul Najwa yang dia disertasinya mengkaji hadis-hadis itu, dan ternyata hadis itu ada 14 macam, 7 do'if, 7 hasan menurut beliau. Kita tahu ya, kalau do'if ya berarti lemah. Hasan itu diriwayatkan oleh satu orang. Artinya kemungkinan Nabi bilang seperti itu ya kemungkinan ya perlu dipertanyakan, kan begitu. Yang kedua adalah terkait dengan misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu beda dengan zakar. Ya. Rijal itu lebih kepada gender, zakar itu lebih kepada seks atau jenis kelamin biologis. Karena itu dalam pernikahan itu zakar wal unsa. Tapi kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yaitu ayat KDRT, maka namanya kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dilakukan oleh suami maupun istri. Bukan hanya suami saja, gitu. Ya, memang sih tafsir-tafsir kebanyakan ya rijal itu selalu diartikan laki-laki. Terjemahan Departemen Agama kita juga artinya adalah laki-laki gitu. Nah, itu para feminis muslim itu mencoba untuk membongkar ya hal-hal seperti itu yang kemudian mencoba untuk berargumentasi bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara di hadapan Allah. Nah, terkait dengan child free marriage. Ya, nanti teman-teman juga bisa lihat ya di konten saya juga ada. Hampir apa yang saya sampaikan tuh hampir semuanya sudah ada di konten-konten saya kalau nanti pengen detail lihatnya ya. Menikah, tidak menikah itu pilihan. Ketika menikah dia punya anak atau tidak itu juga pilihan. Ya. Namun demikian gitu. Namun demikian menikah tadi sangat dianjurkan, menikah punya anak itu juga dianjurkan. Karena kalau saya pakai perspektif organisasi aja ya, misalnya di Muhammadiyah itu di dalam putusan tuntunan keluarga sakinah, berkeluarga itu fungsinya adalah kaderisasi. Coba bayangkan kalau kebanyakan warga Muhammadiyah Aisyah itu menikah tapi memilih tidak punya anak, lalu kira-kira siapa yang mau meneruskan Muhammadiyah Aisyah itu? Dari perspektif ini tadi ya, tubuh perempuan itu juga ada kuasa masyarakat. Ya, misalnya begitu. Saya pernah panel dengan penulis buku Child Free Marriage itu, dia meneliti 14 pasang kalau tidak salah, yang alasannya tuh macam-macam kenapa dia tidak mau punya anak. Misalnya dari perspektif lingkungan. Nanti kalau saya punya anak satu berarti akan tambah sampah lagi di dunia ini dari lahirnya satu orang. Ya kan? Lalu ada yang masalah psikologis karena kalau mendengar tangisan-tangisan anak itu nggak nyaman dia. Daripada nanti kalau melahirkan anaknya jadi korban, mending sekalian nggak punya anak. Tapi ya memang ada ya nggak mau aja gitu. Ya penting untuk kita hargai juga ya pilihan daripada seseorang yang memilih menikah untuk tidak punya anak. Tapi menurut saya sih ya mungkin itu pilihan pribadi ya.
bukan pilihan yang dikampanyekan untuk mengajak banyak-banyak orang supaya kemudian child free marriage gitu. Kalau menurut perspektif saya begitu sih. Karena feminis Muslim, dia itu tafsirnya menerima tugas-tugas reproduksi. Ya, dia tidak menolak untuk mengemban tugas-tugas reproduksi untuk hamil dan melahirkan itu. Para feminis Muslim pemikirannya begitu ya. Gitu karena walaupun tubuh kita adalah daulat kita, tapi ketika kita sudah berkeluarga penting untuk dinegosiasikan. Ya. Tapi tetap tidak ada paksaan ya, yang merentankan yang membuat kemudian pasangan itu adalah trauma, mengalami trauma misalnya. Saya pikir begitu, Mbak Sinta. Makasih. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas penjelasannya. Terima kasih, Evin. Oh ya, tadi Terima kalau kasih. apakah kemudian jadi pilihannya poligami ya jelas enggak ya. Gitu. Feminis Muslim tafsirnya terhadap pernikahan adalah monogami, tidak poligami. Gitu. Setuju, Prof. Iya. Baik. Jadi terima kasih Kak Sinta untuk pertanyaannya. Jadi memang nggak ada nih yang memegang kontrol utama dalam hal ini suami, tapi masing-masing sama-sama pegang kontrol, tapi masih bisa dinegosiasikan untuk kepentingan bersama gitu. Dan soal pilihan punya anak juga itu pilihan setiap pasangan yang bisa yang menjadi keputusan bersama gitu tanpa ada paksaan. Baik, masih ada teman-teman juga yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ditulis pertanyaannya di kolom chat, silakan. Tadi sudah berbicara tentang perempuan yang keluar malam, yang kemudian dijudge negatif gitu karena dilarang pulang malam. Juga berbicara tentang eh, kontrol dalam rumah tangga. Silakan kalau masih ada isu-isu lainnya yang ingin dibahas, silakan teman-teman. Ini ada banyak juga laki-lakinya. Silakan mungkin ada laki-laki yang ingin berbicara untuk masalah feminisme, karena feminisme nggak bicara soal perempuan saja, tapi bagaimana kesetaraan antara keduanya bisa uh, ditegakkan, dilaksanakan. Berbicara masalah tentang laki-laki ya dalam hal isu gerakan gender, itu kalau kita bicara gerakan gender memang tidak hanya untuk yang menguntungkan perempuan saja, tapi juga bagaimana laki-laki ya itu Ya, juga makhluk yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan juga. Karena patriarki itu tidak hanya merentankan perempuan, tapi juga merentankan laki-laki. Saat ini data membuktikan bahwa laki-laki lebih banyak yang bunuh diri daripada perempuan. Kenapa itu terjadi? Karena ruang-ruang perawatan di masyarakat ya itu lebih sedikit daripada yang perempuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki mau curhat itu dianggap bahwa laki-lakinya lemah. turun derajatnya, gitu ya, lemah dan sebagainya gitu. Karena itu laki-laki kadang-kadang karena tidak ada tempat untuk ngobrol, diskusi, ya, oleh masyarakat dianggap itu cengeng dan lain sebagainya, maka ketika dia mengalami kebuntuan ataupun stres, ya dia mengambil jalan pintas berupa bunuh diri. Dan laki-laki itu kalau bunuh diri itu pakai alat-alat yang fatal gitu loh, yang langsung meninggal gitu. Tapi memang percobaan bunuh diri banyak perempuan. Tapi perempuan tuh kalau mau bunuh diri nggak pakai alat-alat yang begitu fatal, sehingga bisa diselesaikan, dilarikan ke rumah sakit, nggak jadi mati kan begitu. Nah, ketika laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, itu adalah sebuah kerugian yang sebenarnya itu diciptakan oleh patriarki. Karena itu teman-teman saya ingin mengajak ya, laki-laki di sini kalau memang pengen nangis, nangis aja, nggak apa-apa, itu sehat kok. Gitu ya. Yang perempuan juga, kalau ada temennya laki-laki yang nangis, yang curhat, nggak usah dikatakan seolah-olah itu mengurangi kegentlemanan dia gitu. Nah, sehingga ya pengennya sih kita tuh harapan hidupnya sama ya dengan laki-laki. Selama ini kan harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hmm. Nah, jadi karena mungkin perempuan tuh sudah mulai apa ya terbiasa ya
dari menstruasi itu kan kesakitan setiap bulan sekali ya ibaratnya ya. Jadi makanya kadang-kadang yang lebih kuat tuh laki-laki atau perempuan ya. Karena perempuan itu sudah terbiasa ya dengan kebertubuhannya yang sedemikian rupa, itu terbiasa dengan eh apa tekanan-tekanan ataupun hal-hal yang tidak nyaman gitu kan, kesakitan sehingga tahan banting gitu loh perempuan itu. Nah, laki-laki kan kalau bicara kebertubuhan laki-laki kan hanya sunat perempuan aja ya. Sunat perempuan, sunat laki-laki aja gitu. Yang terkait dengan kebertubuhan mereka. Ya, sunat alat kontrasepsi gitu kalau memilih yang apa itu apa tubektomi atau vasektomi itu ya. Dan mungkin nggak ada lagi gitu. Kalau perempuan kan dari menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, menopause, premenopause, wah banyak banget gitu ya. Gitu. Jadi Saya memang pikir kuat itu banget. Mbak Yuninda. Iya, iya, Prof. Jadi memang kuat. Kayaknya lebih kuat perempuan deh, Prof. Canda ya. Jadi melanjutkan tadi pertanyaan dari teman di Aceh, itu kan juga menjadi aturan daerahnya kan, Prof. Ya, Dan memang bisa kita lihat masih banyak banget aturan-aturan yang kiranya masih bias terhadap gender. Tapi lebih bermasalah lagi ketika aturannya itu yang membawa isu agama, maksudnya dari agama itu sendiri. Jadi kira-kira dalam perumusan aturan yang lebih eh, lebih memperhatikan keadilan, kesetaraan, itu kira-kira apa upaya yang perlu dilakukan, eh, Prof? Entah dari pelibatan dari dari ahlinya kah atau dari orang-orang yang memang ya harus terlibat dalam penyusunan aturan itu seperti apa, Prof? Mungkin upayanya untuk menghasilkan aturan-aturan yang baik itu. ya sebenarnya Komnas Perempuan sudah mengidentifikasi lama tentang kebijakan-kebijakan diskriminasi yang itu juga sudah diadvokasikan di eh, Menteri Dalam Negeri ya. Tapi ya memang tidak semudah membalik telapak tangan untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Ya paling tidak mulai dari diri kita sendiri ya, untuk bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diskriminasi itu. Lalu juga suatu saat ketika teman-teman memang punya kesempatan untuk menduduki jabatan yang membuat kebijakan-kebijakan, ya jangan dilakukan untuk kemudian apa mencederai ya hak-hak asasi perempuan gitu sehingga tidak bisa maksimal potensinya untuk Khalifatul fil art gitu. Nah, em, saya pikir itu ya sehingga teman-teman mulai dari diri sendiri ya paling tidak coba lihat tadi konten-kontennya Bu Alim ya. Kalau cocok di-share ke WA grup keluarga gitu. Yang kemudian itu bagian daripada dakwah binafsi. Dan harapannya sih, kalau kita sudah apa itu melakukan gerakan gitu ya, maka ya bisa melakukan perubahan gitu. I change myself, I change the world gitu ya, misalnya gitu. Jadi kalau saya melakukan perubahan pada diri sendiri, maka saya bisa melakukan perubahan di dunia kan begitu. Saya pikir itu teman-teman sekalian sepertinya masih pada jelang buka puasa ini lagi kurang semangat semuanya ya. Sayang sekali gitu. Tapi tidak apa-apa, apapun yang sudah kita upayakan, mudah-mudahan akan menjadi amal jariah kita, menambahkan Amin. ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Amin, Saya Prof. pikir itu yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum Terima kasih banyak, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanggapi, jadi mungkin untuk menutup ini kita akan ada dalam sesi foto bersama dulu. Jadi teman-teman, kalau boleh di on cam dulu ya, kita foto bareng dulu sebelum menutup. Silakan yang belum on cam. Baik, masih ada yang belum? Wah, itu ada Aku, Mas Kak Abu, Abu, itu ada laki-lakinya tuh. iya Kakak Abu nih.
Kamu gimana? Udah bisa di take picture-nya? Eh, udah bisa difoto ini? Udah Mbak, udah bisa. Ya? Udah bisa belum? Dihitung aja Kak Abu. Yuk, aku bantu yuk. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Senyum. Ganti gaya mungkin. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Makasih banyak teman-teman Prof semuanya. semuanya. Terima kasih banyak Prof untuk Terima kasih Terima Prof. kasih. Terima Sampai kasih. lain live ya. Lain-lain. terima kasih. Semoga diskusi ini bermanfaat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Fatima, Kak Salsa. Kak Fatima dari mana? BMI ya? Bumi Institute. Kak Abu? Kak Abu masih ada Kak Abu? Yes. Mana? Halo Kak Halo Arifin. Syaka. Oh, Masih itu kelihatan dari tadi. ada orang. Kenapa Kak Abu? Masih ada banyak orang situ tuh. Iya, Sempapa ini kan teman-teman komunitas semua. Iya kan ada kakak siapa nih? Kak Aulia, Kak Alfi. Oke ya, Oke, dan Kevin, terima kasih kasih. sudah mau dibantu. Dadah. Oke. Kak Abu, nanti aku mau minta link G Drive ya. Nanti Oh ya, rekamannya aku masukin ke G Drive-nya Kak Abu. Ya. oke siap. Oke, ya Terima Mbak. kasih. Ya, terima kasih Mbak. Hmm.